Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada-ada saja kelakuan dari ternak-ternak Abah ini, para unta-unta yang tersesat, yang dimana mereka ini kembali saling serang antar sesama gembalaan si Anis ini, antara sesama ternak-ternak unta yang tersesat. Ini tentu karena ulah dari Said Did. Jadi untuk lebih lengkapnya mari kita simak videonya berikut ini. Dengerin ya, ini gue lagi di daerah dekat PSN, Proyek Strategi Nasional. Lo tahu nggak kak? Nih, ini yang hijau nih PSN tuh ada di sebelah sono no. No, lo lihat tuh. Nah, PIK 2 ada di sebelah sono. Nah, di belakang gue nih, ini tanahnya Said Gadu. Nah, jadi ini tanah yang mau dijual mahal tapi ngembet-ngembet ke masyarakat supaya masyarakat jual mahal. Padahal punya dia ini. Nih gue punya buktinya ini. Ini gue udah pelajarin sama 12 pengacara gue. Jadi ini nih yang hijau PSN. Nah, ini tanah dia. Nah, sebelah sono yang bakal jadi PIK 2. Nah, dia mau jual agak mahal di sini kan repot, mempengaruhi warga. Nah, untuk teman-teman jangan juga kita mudah terprovokasi juga. Ini buktinya ada sama gua. Ya enggak? Ini bukan kaleng-kaleng gua kalau udah begini. Oke? Tuh. Jadi kenapa saya kesini? Saya juga pengen tahu. Ternyata memang udah nggak ada warga di sini. Jadi warga mana yang bisa dipengaruhi gitu loh? Ya, harus paham ini semua. Bukannya saya membela siapa-siapa, oke? Mantap. Ini tanahnya Said Gadu. Nah, jadi ini Terus kenapa kalau itu tanahnya Said Didu? Masalah. Nah, ente yang nggak punya tanah di sana kok ribet banget sih sampai ngonten-ngonten di situ, ya? Kalau Said Didu punya tanah di situ, ya dapat dengan cara yang halal, bukan dari hasil korupsi. Masalahnya apa? Ya benar dong dia bersuara untuk hak dia, untuk tanahnya, dan untuk warga di sekitarnya. Masalahnya apa? Hah? Dan Said Didu itu jelas terrekodnya, ya. Selama ini paling berani bersuara membela rakyat, ya. Dan ente ngapain ke situ? Punya tanah kagak? Terus ngonten buat apa? Ingin menjatuhkan Said Didu maksudnya? Kagak mempan bang, kagak mempan. Rakyat udah melek, udah bisa melihat, ya. Sudah banyak saksi-saksi dari warga daerah sana, ya. Mereka semua mendukung Said Didu, ya. Banyak hashtag we stand with Said Didu, ya. Ayah juga pernah ketemu Said Didu di Surabaya, ya. Ya sudah deh bang, ya Allah bang, dengerin kata ayah nih bang, ya. Mendingan kita bela yang bener, kita bela untuk kepentingan rakyat. Ngapain lu nyerang Said Didu? Nggak ada gunanya, ya. Kagak barokah, ya. Dengerin nasihat emak nih, dengerin, ya. Saya Fritz Alorboy menantang Pak Said Didu berbicara tentang yang namanya PIK 2. Menurut kabar bahwa Pak Said Didu kenapa membawa atau memframing PIK 2 sebagai ada antek-antek yang mencuri tanah rakyat. Tanah rakyat yang mana? Sebab apa? Padahal dia juga punya tanah ada di PIK 2, daratan PIK 2 sana, ya. Dan katanya menurut NJOP harga tanah yang ditawarkan atau dijual per meter adalah sekitar 48.000 sampai 50.000. Tetapi Pak Said Didu sendiri tawar bahwa tanahnya dijual dengan harga 1,5 jutaan per meter ke atas. Anda kali sudah berapa yang diinginkan? Artinya sekitar 150 miliar yang dia harapkan, ya. Karena permintaannya itu tidak terrealisasi, tidak terakomodir, maka ia mulai gerakan rakyat pembenci Pak Jokowi, pembenci pemerintahan tahun ini, tahun kemarin, tahun ini.
agar apa? Menyerang PIK 2, menyerang manajemen PIK 2. Bahkan ada juga yang singgung tentang Pak Jokowi, singgung tentang Pak Prabowo. Saya bilang, ini gawat. Beberapa hari lalu kemarin mereka demo di DKKP, nuntut atau usut PIK 2. Bambu apakah, pagar betis kah, pagar-pagar rumah kah, pagar lingkungan kah, pagar laut kah, pagar-pagaran semua diusut. Suruh minta katanya bongkar katanya ya, minta Kementerian Perikanan untuk bongkar. Itu adalah sebuah framing atau alasannya saja. Kenapa? Tanggal 6 sidang pihak hakim itu menunda perkara itu, sidang 2 itu. Kenapa? Karena kuasa hukumnya itu buat administrasinya acak-acakan dan tidak bagus, tidak menarik. Datang berminta di situ, mana KTP-mu, mana KTP-mu, mana KTP. Loh, ini sudah mulai berjalan. Lagi awal-awal tahap pendaftaran atau tahap memulai sidang, barulah minta ini, minta ini, minta ini. Artinya, masa katanya pengacara hebat yang pernah di pengacara HTI, tapi kok nggak ngerti gitu loh. Kalau saya belajar ilmu hukum, kalau kita buat gugatan, satu pun tidak boleh salah. Kok ini administrasinya salah-salah, acak-acakan, kacau balau. Karena mungkin mereka menyadari bahwa nanti di sidang ini kalah dan dimenangkan oleh PIK 2, maka mereka pakai cara gerakan rakyat menentang antek-antek asing, menentang antek-antek ini, itu. Yang diserang Jokowi juga. Loh, ini kan manusia bermasalah. Ya, kita tahu lah Pak Said Didu ini mantan pecatan menteri. Pak Jokowi yang pecat dulu. Mungkin bahasan sakit hati. Sekian dan terima kasih, Frita Lurboy. Betul-betul pengembang yang sangat kuat. Hanya presiden yang bisa Terima kasih Ayah Said Didu. Dan inilah kita teman-teman perlu orang-orang yang berani berbicara, orang-orang yang benar-benar pro kepada kebenaran dan keadilan untuk rakyat Indonesia. Dan akhirnya buzzer-buzzer kan nggak keluar lagi. Kemarin itu bongkar, ini tanahnya tanahnya Said Didu, ini empangnya Said Didu. Ngapain coba? Kalau nggak ada sesuatu segitu semangatnya. Dan alhamdulillah sekarang Pak Prabowo sudah memerintahkan untuk membongkar. Semua itu karena apa? Keberanian rakyat untuk berbicara. Makanya teman-teman, saya selalu katakan, beranilah bicara untuk kebenaran, walaupun pahit, walaupun kamu dibully, walaupun kamu dihina, nggak jadi masalah. Yang penting kebenaran harus terungkap. Dan Ayah Said Didu, kita terima kasih banyak. Semoga panjang umur dan selalu berbicara untuk rakyat Indonesia. Semangat. lindung bahwa pakai etnis. Wajar nggak mengirim buzzer ke milik pribadi saya? Ya nggak wajar lah, karena itu milik pribadi. Nggak perlu dicari-cari kesalahannya. Buzzer-buzzer yang tentu saja ada orang yang dibaliknya. Dan kita semua pasti bersama Pak Said Didu, karena rekam jejak jelas Pak Said Didu selama ini bersuara untuk rakyat, bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk dirinya sendiri. Apa untungnya buat Pak Said Didu? Nggak ada. Yang ada malah dihina, dicaci, dimaki oleh para buzzer dan oleh pengikut-pengikut Mulyono. Ya, tetap kami bersama Pak Said Didu, suarakan terus Pak Said Didu untuk Indonesia, untuk keadilan bagi rakyat Indonesia, untuk hak-hak tanah-tanah laut punya rakyat Indonesia. Emang ada sertifikat laut? Bukankah sertifikat itu hanya ada di atas tanah? Emang laut ada orang yang punya? Saya membaca dalam peraturan PP ya, nomor 18 tahun 2021, Jo Permen ATR nomor 18 tahun 2021, bahwa hak atas tanah berupa bangunan HGB hanya bisa terbit di wilayah pesisir pantai, bukan di atas laut. Terus yang sering bilang sertifikat di atas laut, terus siapa sih? Apakah yang pembenci Jokowi? Ataukah yang dipimpin oleh Om Said Didu? Ataukah yang suka buat gaduh itu kah? Pak Said, tolong dong konfirmasi, emang ada sertifikat di atas laut? Kalau ada, tolong dong buka peraturan dulu, tunjukin ke saya. Mungkin saya yang belum baca ya. Supaya kita bisa mencerdaskan rakyat, bahwa rakyat itu harus tahu HGB itu terjadi di atas tanah atau tepi pantai, bukan di atas laut. Sekian, Frita Lurboy. Saya berada di lokasi di mana empang Pak Said Didu. Inilah biang keroknya. Biang kerok di mana ketika adanya pembebasan lahan, dalam artian PIK 2 ingin membeli, PIK 2 membeli, yang lain sudah, tetapi
Pak Said Didu meminta 150 miliar karena katanya lahannya itu ada 10 hektar, di mana menurut NJOP per meter itu 50.000, tetapi Pak Said Didu mintanya sekitar 1,5. Yang jelas ini kan tidak sesuai dengan harapan pembelinya. Pembelinya mengikuti NJOP. Masyarakat yang lain sudah bebas, tapi ini saja. Ini lokasinya milik Pak Said Didu nih. Ini. Teman-teman bisa lihat. Nih bisa lihat tuh. Nih. Miliknya Pak Said Didu. Banyak kan? Nah, jadi inilah yang keroknya nih. Yang kerok permasalahannya. Jadi Pak Said Didu menggiring opini bahwa pik begini dan begini dan begini dan begini. Begini begono. Nih. Nah, ini lokasinya Empang nih, lokasi ya. Ini yang miliknya Pak Said Didu. Ya, ini miliknya Pak Said Didu. Ini yang mau dibeli dengan harga sekitar 50.000, tapi diminta oleh Said Didu dengan harga 1,5. Nah, tadi saya sebenarnya penasaran dengan adanya tanah atau empang milik Pak Said Didu. Tujuan saya itu hanya ingin mengambil gambar. Tapi baru turun di mobil, penjaga empangnya sudah usir. Nah, jadi video saya tidak terlalu banyak dan tidak cukup full. Nah, saya mau turun minta izin dan kasih tunjuk kartu saya sebagai pers, sebagai wartawan, bahwa saya ingin sekali mengambil konten ataukah mengetahui tentang berapa besar isi tanah atau miliknya, berapa hektarnya milik Pak Said Didu ini. Karena menurut saya itulah yang biang kerok sehingga masalah itu terjadi sampai satu Republik Indonesia tahu. Persoalannya gara-gara tanah itu dia framing bahwa PIK 2 terus menerus, lalu giring opini bilang antek asing kuasai tanah rakyat, padahal itu tanah dia. Artinya dengan sendirinya dia mampu menggiring opininya sehingga membuat publik yang tidak tahu apa-apa ikut berkomentar mendukung Pak Said Didu ini. Sehingga dengan adanya saya sudah turun ke lokasi dan mengecek lokasi secara langsung tanahnya Pak Said Didu, bahwa itu benar ada 10 hektar teman-teman. Jadi itu mau dibebaskan atau dibeli oleh PIK 2 dan dengan harga yang dimana sesuai NJOP, tapi Pak Said Didu sendiri tidak menginginkan yang menurut NJOP itu, tapi dia meminta dengan harga 1 meter itu 1,5 juta. Total 10 hektar dikalikan 1,5 menjadi 150 miliar. Ya jelas orang tolak lah, tidak sesuai dengan NJOP kok. Jadi Pak Said Didu ini hanya giring opini, menyerang Pak PIK 2 dengan cara apa? Itu antek-antek kuasai. Katanya dibilang PIK 2 atau antek-antek. Loh, kalau memang PIK 2 antek-antek, kenapa orang Indonesia kerja di situ? Tidak masuk akal kan? Jadi Pak Said Didu memang menurut saya pembuat gaduh, pembuat kacau negeri ini. Ya, kasih tahu Pak Said Didu, Frit bilang Pak Said Didu pembuat kacau. Jadi hari ini kita karena diusir oleh orang-orangnya dia, sehingga kami harus pulang. Ini kami di dalam perjalanan pulang dari saya, Frit Alorboy. Nah, karena kita baru turun dari mobil, penjaga tanahnya itu mengusir. Artinya Pak Said Didu sudah kondisikan orang-orangnya di situ. Jadi siapapun yang ambil konten diusir. Loh, kita juga daripada korbankan nyawa, mending kita kabur aja, dalam artian bukan kabur ya. Kita lebih baik amankan diri, naik mobil dan pulang. Jadi saya juga tidak sempat dapat video atau konten yang pas. Jadi menurut saya Said Didu takut lokasinya diambil gambar atau dibuat video di situ. Pak Said Didu, ingat saya nantang Anda itu penakut. Suruh pasukanmu itu ancam-ancam kita atau usir-usir kita. Kita kan maksudnya datang ambil gambar saja. Oh, saya punya kartu pers, saya datang sebagai wartawan. Salahnya di mana? Tapi karena daripada berdebat, lebih baik saya amankan diri, pulang. Sekian. Jadi cukup sekian untuk video kita kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.